Kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya. Bersama saya Dr. Risa Permanadeli, Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia yang mengambil gelar doktor di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Sosial di Paris, Prancis. Dr. Risa, apa implikasinya statement Presiden Jokowi ini? Nggak ada orang menterinya. Kalau gampangnya, apakah saya bilang tadi kan makanya, setiap lembaga seharusnya ada sistem kontrol dalam lembaga tersebut. Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kementerian-kementerian yang lain. Katakan ada yang meleset dan memenuhi kriteria seperti yang dikatakan Pak Jokowi tadi. Apakah kemudian kalau itu ditemukan Pak Jokowi akan mencopot menterinya? Kan enggak. Jadi nggak ada efeknya? Nggak ada, cuma himbauan. Hukum yang ada efeknya itu. Hukum yang memberi jaminan bahwa semua orang itu sama, diperlakukan secara setara. Kalau cuma dihimbau, mana? Paling cuma sebentar, nggak posting-posting lagi. Kalau orang Jawa bilang itu delik. Apa itu artinya? Bersembunyi. Dia akan bersembunyi. Seperti fenomena yang kita lihat sekarang, begitu orang-orang yang pamer itu diperiksa suaminya, kita lihat berapa jumlah akun Instagram yang di take down. Langsung ditutup. Ditutup. Tapi apakah kan itu menghentikan perilaku koruptifnya? Apakah itu akan mengubah cara kerja orang-orang kantor pajak? Apakah itu akan menghubungkan misalkan butik-butik yang menjual barang-barang internasional yang harganya luar biasa itu menghubungkan dengan kantor pajak? Paling gampang kan itu. Kantor pajak datangin aja butik-butik itu. Siapa yang membeli? Bagaimana caranya? Ya, pasti bukan uang pejabat juga dong, Bu. Selalu. Di tempat kita mana pernah adalah. Makanya cara pembayaran juga layak dipikirkan, Rosi. Yaitu jumlah pembayaran dengan tunai saat saya maksimum itu cuma 2 juta. Jadi gampangnya lainnya harus pakai apa? Pakai cek, pakai kartu. Nah kalau udah pakai cek, pakai kartu kan gampang. Bisa terlacak. Apa susahnya Bu Sri Mulyani mengaplikasikan hal yang paling sederhana seperti itu? Apalagi sekarang sistem informatiknya itu begitu canggih. Mbak Risa, dari penelitian Mbak Risa itu juga bisa dilacak nggak sih? Kenapa ya istri pejabat, perempuan-perempuan, istri pejabat itu seneng pamer di Indonesia? Karena ada lembaganya namanya Dharma Wanita yang memberi pupuk pada perilaku pamer. Jadi sebuah perjalanan panjang sekali ya bahwa istri pejabat dari dulu itu memang punya harus diakui bahwa dia sudah jadi istri bos. Kalau dulu di arisan-arisan Dharma Wanita, sekarang nama itu tetap ada, tapi kemudian terakselerasi dengan media sosial. Tapi kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Konon perempuan adalah makhluk yang konformis. Satu orang pakai Hermes, tiba-tiba semua orang bermimpi pakai Hermes. Dan itu juga menjelaskan kenapa banyak barang palsu. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu sebenarnya kenapa Hermes itu menjadi salah satu barometer. Bukan nggak tahu, nggak peduli. Yang penting dapat barang mahal. Yang penting seperti yang lain. Yang penting seperti yang lain. Ketika kemudian klarifikasi pejabat itu, istri pejabat Sekda Riau misalnya, oh itu bukan asli, itu KW beli di Tanah Abang. Artinya kan mau mengatakan itu nggak mahal, itu murah. Apa yang mau dipersoalkan dari hal itu? Satu, pada simbolisasi barang mewah
atau pada efektivitas pengontrolan. Karena kalau mau efektivitas pengontrolan, sebetulnya kantor pajak itu gampang sekali. Di mana belinya? Kapan? Kejar terus ya? Kejar terus. Penjual pun akhirnya dia juga berpikir ulang untuk sekedar menjual, mendapatkan keuntungan. Mbak Risa, efektif nggak kalau pejabat istrinya pamer, terus kemudian suaminya dinonaktifkan, dicopot? Itu sebuah gesture kebijakan yang baik? Pertanyaan saya, apakah itu akan menghilangkan korupsi? Tapi atau apakah cuma menyembunyikan dalam periode yang pendek? Tadi saya cerita, kita ada Rafael Alun sekarang. Berapa tahun yang silam kita punya Gayus. Apakah Rafael Alun ini satu-satunya turunan dari Gayus? Bahwa kemudian kita melihat ada profil sebagai yang hampir sama seperti Gayus. Kita tahu kan artinya ada satu kultur di Kementerian Keuangan yang membuat siapa saja kalau ada di situ bisa seperti Gayus. Ya. Yang apes Rafael Alun. Makanya saya bilang dia bodoh istrinya. Bagaimana masyarakat kita bisa memiliki satu standar penilaian, tidak mudah kagum pada pamer harta, mereka yang pamer harta. Karena kalau kita tahu di dunia misalnya Elon Musk, salah satu yang terkaya di dunia, kalau kita lihat apa yang dia pakai, apa yang dia pamerkan itu jauh dari segala sesuatu yang bersifat memamerkan harta gitu. Tapi kalau kita kan mudah sekali, mudah kagum, mudah terpesona, padahal bagi mereka yang banyak sekali yang memamerkan harta, flexing ternyata penipuan. Kita tahu ada Indra Kents, ada Doni Salmanan gitu. Apa memang apa yang bisa kita miliki supaya kita tidak mudah terpesona pada mereka yang senang memamerkan barang mewah? Kalau mau jujur, Rosi, sebetulnya ada satu terminologi yang itu dipercaya oleh semua orang, itu menjadi acuan untuk bersekolah, berperilaku baik, progres, berpikir tentang progres, itu nggak berlaku di Indonesia, adalah meritokrasi. Karena nggak ada meritokrasi, maka dengan sendirinya orang yang akan dipandang oleh semua orang yang terpesona pada kemuliaan yang palsu ini, dengan sendirinya adalah kepalsuan itu sendiri. Menutup perbincangan kita, apakah Mbak Risa ingin mengatakan juga buat kita semua, kalau orang itu nggak ada karyanya, terus ujuk-ujuk hanya memamerkan barang berharga, barang mahal, lifestyle yang sangat hedonis gitu, itu adalah kepalsuan. Jadi berhentilah terpesona. Sebetulnya bukan berhenti. Kalau saya lebih senang kita itu sadar. Kemudian saya ini hidup sebagai warga negara Indonesia. Konon ini adalah sebuah negara republik. Artinya rakyat itu memiliki martabat di hadapan hukum. Ketika kita tahu bahwa hal ini berlangsung terus, rakyat diam saja. Acara seperti ini untuk saya yang lebih penting adalah membuat kesadaran pada warga negara bahwa kita itu bermartabat. Dan martabat itu bukan ditentukan oleh tadi itu. Kita adalah bangsa yang bermartabat. Dan martabat itu tidak ditentukan dari barang-barang mewah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Risa. Senang bisa berdiskusi dengan Anda. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.